Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Jumat tanggal 27 Desember 2024. Seorang pemerhati Toiba TV mengirimkan kepada saya sebuah video di TikTok. Di situ memperlihatkan Yusuf Mansur memakai baju warung stick and shake. Yusuf Mansur sepertinya dalam video itu menanggapi pemberitaan soal kekalahan dia di Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat terkait investasi batubara. Yusuf Mansur juga sepertinya menanggapi pemberitaan selama ini yang memberitakan bahwa dia punya begitu banyak keterkaitan utang piutang dengan berbagai pihak. Nanti saya sertakan videonya di sini. Kemudian mari kita menanggapi apakah Yusuf Mansur dalam video ini menunjukkan sebuah penampilan seseorang yang sedang depresi atau apa. Nanti kita sama-sama melihatnya. Dari kacamata saya yang awam ini soal psikologi dan lain sebagainya, saya melihat Yusuf Mansur dalam keadaan panikan, atau bisa juga dia dalam keadaan depresi yang begitu tinggi sehingga begitu tampak pembicaraan dia yang tidak sinkron antara kalimat-kalimat dia. Orang seperti inilah yang oleh beberapa pemuja-pemujanya diberi gelar seperti kiai, ustadz dan sebagainya. Saya hanya mengucapkan naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Saudara-saudara, saya mau sampaikan di sini juga bahwa dalam 2 hari berturut-turut, tanggal 25 dan 26 Desember, saya dan Zeni Mustafa bertemu dengan 2 orang. 2 orang ini mengaku punya keterkaitan uang dengan Yusuf Mansur. Orang pertama bernama Bapak RI, dia berasal dari Bandung, punya bisnis travel haji dan umroh, juga punya kantor di Jakarta. Bapak RI ini mengaku bahwa dia punya tagihan sebesar lebih dari 200 juta kepada Yusuf Mansur. Dalam pertemuan kami dengan Pak RI di sebuah pusat perbelanjaan di Cilandak, dia menunjukkan WhatsApp terakhir dia dengan Yusuf Mansur. Di situ Yusuf Mansur mengaku bahwa dia sedang dalam keadaan sakit, sehingga Pak RI tidak mau lama-lama mengganggunya. Soal tagihan Bapak RI kepada Yusuf Mansur ini, karena sementara saya masih melihat ini adalah hubungan pribadi, maka tak layak jika kita publishkan di video ini. Jika saja hari-hari ke depan jika ada indikasi bahwa utang Yusuf Mansur kepada Pak RI ini terkait dengan keumatan, terkait dengan program-program investasi dia, terkait dengan hal-hal yang bersinggungan dengan masalah umat dan masyarakat, atas seizin Pak RI tentunya akan saya publish di channel ini. Saudara-saudara, pada hari berikutnya tanggal 26 Desember, saya, Zeni Mustafa dan Sudaryanto bertemu dengan seorang ibu dari Jakarta Barat bernama Ibu LI. Ibu LI ini mengaku bahwa dia adalah salah satu dari sekian ribu orang peserta investasi patungan usaha Hotel City. Ibu LI kemudian menunjukkan kepada kami bukti setor dia ke Yusuf Mansur melalui Bank Mandiri pada tahun 2012 lalu. Ibu LI kemudian bercerita kepada kami bahwa setelah dia menyetorkan uang sebesar 10 juta pada tahun 2012, tepatnya 3 November 2012, untuk investasi patungan usaha, yang oleh Yusuf Mansur kita sama-sama tahu bahwa patungan usaha itu Yusuf Mansur menjanjikan pembagian hasil itu dimulai pada 1 tahun setelah investasi disetor dan berakhir 10 tahun. Dan di 10 tahun itulah tiap investor akan terus mendapatkan jatah saham di situ.
tahun 2018 Ibu LI mulai berkomunikasi baik dengan Yusuf Mansur maupun dengan staf-stafnya Yusuf Mansur soal implementasi dari janji Yusuf Mansur dalam investasi itu. Ada 3 berkas Ibu LI menunjukkan percakapan WhatsApp dia dengan Yusuf Mansur dan dengan 2 staf dari Yusuf Mansur yang menangani patungan usaha ini. Saudara-saudara, Ibu LI juga menunjukkan sebuah email yang berasal dari Yusuf Mansur yang berbicara soal bagaimana dia menangani dan menjalankan dan juga mempertanggungjawabkan investasi patungan usaha Hotel City tersebut. Dari sekian banyak dialog antara Ibu LI dengan staf-stafnya Yusuf Mansur, Ibu LI menolak jika uang investasi dia sebesar 10 juta itu dikembalikan oleh pihak Yusuf Mansur sebesar 10 juta juga setelah bertahun-tahun. Menurut Ibu LI, jika investasi dia selama 10 tahun kemudian dikembalikan oleh Yusuf Mansur sebesar 10 juta juga, maka itu artinya dia meminjamkan kepada Yusuf Mansur uang 10 juta untuk dipakai dipakai untuk berbisnis yang namanya Hotel City. Jelas Ibu LI menolak. Ibu LI juga mengatakan bahwa jika tahun 2012 harga emas dibandingkan dengan tahun 2020 ketika dia mulai menagih, maka seharusnya dia mendapatkan uang dari pihak Yusuf Mansur terkait investasi patungan usaha ini lebih besar dari 10 juta rupiah. Saudara-saudara, dalam dialog dengan para staf Yusuf Mansur ini, di situ terlihat bagaimana staf-staf Yusuf Mansur menyampaikan pendapat mereka tentang investasi patungan usaha dengan Ibu LI. Saya menilainya di luar batas-batas akhlak orang yang memakai predikat usaha yang berpredikat syariah. Nanti sebagian dari percakapan Ibu LI dengan staf Yusuf Mansur ini saya sertakan dalam video berikut ini biar kita sama-sama menilai. Yang berikut Yusuf Mansur dalam penjelasannya terkait investasi patungan usaha Hotel City masih tetap ngotot bahwa dia itu banyak masalah dalam Hotel City itu, karena itu dia meminta kepada Ibu LI terima saja uang investasi dia sebesar 10 juta sebagaimana pokoknya. Tapi Ibu LI tetap pada pendapat dia bahwa karena Hotel City itu sudah berjalan, sudah beroperasi, tidak ada laporan rugi laba, maka dia tetap berpatokan pada janji Yusuf Mansur tentang bagi hasil dan lain sebagainya. Terlihat juga dalam dialog itu Yusuf Mansur menganjurkan supaya uang Ibu LI dialihkan ke Paytrend Asset Management. Banyak sekali statement Yusuf Mansur dalam dialog dengan Ibu LI itu yang memperlihatkan belakangan kemudian menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur tentang investasi patungan usaha dan Hotel City itu ternyata bohong belaka. Sampai pada sebuah keyakinan Ibu LI bahwa Yusuf Mansur telah melakukan sejumlah penipuan dalam investasi ini. Capek dia menagih uang investasi dia kepada Yusuf Mansur dan staf-stafnya, maka pada tanggal 26 Desember yang baru lalu kemarin, Ibu LI bertemu dengan saya dan Zeni Mustafa. Bisa saya pastikan di sini bahwa Zeni Mustafa akan mensomasi Yusuf Mansur dalam satu waktu ke depan, atau juga mungkin nanti masalah Ibu LI soal patungan usaha ini sampai ke ranah hukum, mungkin pidana atau mungkin perdata. Kembali ke belakang sedikit, saya katakan di sini bahwa saya pernah terlibat dalam upaya para investor patungan usaha untuk meminta kembali uang mereka kepada Yusuf Mansur. Dimulai tahun 2017 ketika Ustadz Zakir Zandi dari Medan memberikan kuasanya kepada saya untuk mempolisikan Yusuf Mansur di Mabes Polri.
Waktu itu yang menjadi penyidiknya adalah Pak Arfan Rifai, yang belakangan saya tahu dia menjadi salah satu pembesar Polri di Polda Sulawesi Selatan. Laporan Pak Zaki Razandi ini berakhir damai. Investasi dia sebesar 100 juta kepada Yusuf Mansur akhirnya dikembalikan oleh Yusuf Mansur sebesar 160 juta. Tahun 2020 ada 12 orang investor batubara meminta tolong saya untuk membawa masalah ini ke masalah perdata, dan akhirnya Ikhwan Tuni mengadvokasi kasus ini berperkara di Pengadilan Negeri Tangerang dan berakhir NO. Pengadilan memberikan kesempatan kepada Ikhwan Tuni dan klien-kliennya untuk menggugat sekali lagi setelah memperbaiki banyak hal. Sampai hari ini Ikhwan Tuni belum lagi melangkah ke meja Pengadilan Negeri Tangerang. Beberapa waktu yang lalu saya pernah memberitakan di sini, Ikhwan Tuni sudah 2 kali mensomasi Yusuf Mansur dalam rangka kembali mau mengadvokasi korban-korban patungan usaha ini. Hanya saja batas waktu somasi yang disampaikan oleh Ikhwan Tuni saya rasa sudah lewat 1 atau 2 bulan yang lalu. Namun saya sampai hari ini belum mendapat informasi dari perkembangan apa yang terjadi dengan somasi yang disampaikan oleh Ikhwan Tuni itu. Kali ini Ibu LI menghadap dengan Pak Zeni Mustafa. Kemungkinan besar Zeni Mustafa akan membawa masalah ini ke meja pengadilan juga. Apakah lewat jalur perdata lagi atau lewat jalur pidana? Nanti saya akan berkabar terus soal perkembangan masalah patungan investasi ini, investasi patungan usaha ini yang dialami oleh Ibu LI yang kemudian diserahkan kepada Zeni Mustafa. Saudara-saudara, Yusuf Mansur dalam beberapa publikasi 1 atau 2 tahun yang lalu memperlihatkan bahwa dia mengaku bahwa dia telah menyelesaikan 2.000 investor. Dia telah mengembalikan uang dari 2.000 investor. Nyatanya sampai hari ini begitu banyak investor yang belum dikembalikan uangnya. Ibu LI ini, kasus Ibu LI ini dengan investasi patungan usahanya dengan sejumlah bukti yang telah diserahkan kepada Zeni Mustafa, bisa jadi ini menjadi babak baru dalam perkara investasi patungan usaha Hotel City Yusuf Mansur ini. Kita lihat saja perkembangannya ke depan. Yusuf Mansur boleh saja di media Anda cengangas-cengenges, boleh saja Anda tertawa, boleh saja Anda mengatakan bahwa Anda tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang selama ini beredar soal hutang, soal investasi, soal perkara dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja Anda tertekan dengan keadaan ini. Dilihat dari video yang saya unggah sebentar lagi. Semoga apa yang saya unggah berikut ini, baik pernyataan Yusuf Mansur maupun sebagian dialog WhatsApp antara Ibu LI dengan staf Yusuf Mansur dan Yusuf Mansur bermanfaat bagi kita. Saya juga akan sampaikan dalam lampiran video ini tulisan Yusuf Mansur soal investasi patungan usaha tersebut yang hari ini istilahnya la yahya wa la yamut, tidak hidup karena memang Hotel City-nya sudah sekarat, wala yamut, tidak mati karena perusahaannya dan Hotel City-nya masih ada. Yang saya tekankan di sini, perusahaan yang mengelola, perusahaan Yusuf Mansur yang mengelola Hotel City dan patungan usaha itu bernama PT Inex Arsindo. Di situ Yusuf Mansur dan istrinya Siti Maimunah sebagai direktur dan komisaris. Di situ juga ada Jody Brotoseno dan istrinya sebagai komisaris dan direktur. Di mana ada Yusuf Mansur, di situ ada Jody Brotoseno. Di mana ada Jody Brotoseno, di situ ada Yusuf Mansur. Dalam perusahaannya Yusuf Mansur Hotel City ada Jody Brotoseno. Di dalam perusahaannya Jody Brotoseno bernama Warung Steak and Chic, itu ada Yusuf Mansur dan istrinya. Sampai bertemu pada video yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makanya saya mah kalau diomongin sama orang, Ustadz jatuh ya, Ustadz bangkrut ya, Ustadz banyak utang ya. Saya tidak berdiri di atas omongan mereka. Saya berdiri di atas omongan saya. Kira-kira begitu. Hah? Itu gak ada urusan sama omongan orang. Omongan lu apa? Kira-kira begitu. Omongan Anda apa? Kalau ada orang ngomong begini, sampai kapan juga gak bakalan lu kaya. Kata orang begitu kepada Anda yang miskin. Jangan didengar. Yang didengar itu omongan Anda. Enggak mas, insya Allah. Insya Allah lah. Insya Allah apaan lo? Sekarang aja lo gak bisa makan kan? Ya mas. Namanya juga namanya. Masih proses. Insya Allah lah.